Apple White dan Nettles punya pandangan jika tubuh manusia itu cuma wadah yang kalau ditinggalin itu bakal membawa manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, pesawat yang dijanjikan Nettles itu tidak datang. Sampai akhirnya dia meninggal tuh tahun 1985. Kamu menjanjikan hal-hal yang tidak ada. Halo friend, kembali lagi bersama saya Fatih Unro di Fantasi Find Another Story. Dari kemarin kita udah guyon-guyon mulu nih kan. Kita udah ngelawak-lawak, lucu-lucu. Kali ini gue pengen ngebahas hal yang Mau ada pocong. Gue bakal bagi-bagi fakta tentang sekte terseram di dunia dan berbahaya. Ini dia. Yang pertama ada Heaven's Gate. Heaven's Gate adalah kelompok agama UFO Amerika yang berbasis di San Diego, California. Dan mulai muncul pada tahun 1970-an. Pimpinannya bernama Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles. Anggota Heaven's Gate ini rupanya percaya bahwa mereka ditakdirkan pergi ke dunia lain, di mana mereka akan melampaui tingkat berikutnya dalam evolusi manusia dengan cara memisahkan ruh dengan fisik mereka, alias dengan kematian. Waduh. Marshall Applewhite lahir di tahun 1931 dan menjadi anak yang cukup religius. Ia sempat menjadi penyanyi sebelumnya. Akhirnya bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat sebagai taruna. Keluar dari militer, Applewhite masuk angin. Waduh, enggak dong. Applewhite masuk ke Universitas Colorado dan mendapat gelar master musiknya. Applewhite juga sempat mengajar di Universitas Alabama, namun dikeluarkan karena tertangkap basah memiliki hubungan dengan seorang Applewhite laki. Waduh, dia berhubungan dengan seorang pria. Keadaan semakin memburuk setelah ia bercerai dengan istrinya. Kehilangan sosok ayah di tahun 1971 dan juga hutang yang menumpuk segera membuatnya hidup dalam depresi berat. Setahun kemudian, Applewhite bertemu dengan seorang perawat bernama Bonnie Nettles. Nah, Applewhite merasa kalau ia telah mengenal Nettles sejak lama dan percaya bahwa pertemuan mereka telah diramalkan oleh makhluk luar angkasa. Untung bukan makhluk luar ini, luar Jabodetabek. Applewhite dan Bonnie mempercayai hipotesis astronot kuno yang mengklaim bahwa makhluk luar angkasa telah mengunjungi manusia di masa lalu dan menempatkan manusia-manusia di muka bumi serta akan kembali untuk mengambil orang-orang yang terpilih. Kalau nggak salah, yang dipilih tuh yang name-nya di atas 36. Waduh. Ternyata UN, bukan. Applewhite juga mengaku jika ia sempat berkomunikasi dengan alien beberapa kali. Mereka akhirnya memulai pembentukan sekte dengan menyebarkan ajarannya ke seluruh Amerika Serikat pada tahun 1973 dan hanya mendapatkan satu pengikut. Di tahun 1975, Applewhite dan Nettles membujuk 20 orang dari Oregon untuk meninggalkan keluarganya dan harta bendanya lalu pindah ke Colorado dengan iming-iming ada pesawat luar angkasa yang akan membawa mereka ke kerajaan surga. Applewhite dan Nettles punya pandangan jika tubuh manusia itu cuma wadah yang kalau ditinggalin itu bakal membawa manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, pesawat yang dijanjikan Nettles itu tidak datang. Sampai akhirnya dia meninggal tuh tahun 1985. Kamu menjanjikan hal-hal yang tidak ada. Kamu seperti ini kamu, afiliator bodong. Waduh, bukan dong. Bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu bagus-bagus. Saya cinta pemerintah. Mantap. Akhirnya tuh gara-gara itu semua tuh jadi redup guys. Agak-agak remang-remang gitulah keadaan mereka, eksistensinya. Di tahun 1995 ditemukanlah komet Hale-Bopp. Sejak penemuan itu, sekte Heaven's Gate semakin bersemangat dan yakin jika pesawat UFO sedang menuju ke bumi. Bersembunyi di belakang komet yang hendak menjemput mereka. Waduh, komet kamit. Waduh, bukan. Singkat cerita, pada 1996 Applewhite menyewa rumah besar di Rancho Santa Fe untuk tempat tinggal sektenya. Dan dia juga menganjurkan pasangan seksual. 7 orang pria memutuskan untuk melakukan operasi kebiri. Di tahun 1997, komet Hale-Bopp benar-benar mendekat ke bumi dan akan melintas di dekat bumi. Peristiwa komet itu adalah salah satu peristiwa paling menakjubkan di abad ke-20. Pada Maret 1997, kelompok ini mengisolasi diri sebagai bagian akhir dari hidup mereka dan mereka merekam pesan perpisahan melalui video pendek. 39 anggota Heaven's Gate ditemukan tidak bernyawa, termasuk Applewhite. Mereka meninggal dengan keadaan rapi, dengan memakai setelan berwarna gelap, sepatu Keds Nike, dan menutup kepala hingga dada mereka dengan kain ungu. Mereka bunuh diri secara bergantian dengan memasang kantung plastik di kepala mereka setelah meminum campuran fenobarbital, cuka apel, dan vodka. Kalau nggak salah autan juga. Aduh. Setelah anggota meninggal, anggota lain akan bergiliran meminum cairan tersebut dan memposisikan jenazah layaknya sedang tidur secara damai. Yang kedua, ada Order of the Solar Temple yang berbasis di Swiss dan didirikan oleh Luc Jonet dan Joseph de Marbeuf.
Di awal 1984. Order of the Solar Temple ini adalah organisasi keagamaan dan ritual kuno yang mempercayai jika akhir hari sudah dekat dan orang-orang harus meninggalkan dunia ini. Luke Jornet menganggap dirinya sebagai mesayah gitu dan mengajarkan semangat untuk menjadi kesatria rohani yang menggabungkan militer dengan gagasan keagamaan tentang pemurnian dunia dari kebobrokan dan kejahatan melalui jalan kekerasan dan senjata. Anggota sekte ini percaya bahwa mereka memiliki 4 misi. Yang pertama, menciptakan gagasan yang tepat tentang otoritas dan kekuasaan di dunia. Yang kedua, meneguhkan kepentingan spiritualitas di atas duniawi. Yang ketiga, dia menyiapkan umat manusia untuk kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan yang keempat adalah menyatukan aliran kekristenan dan Islam. Waduh, jadi Krislam. Sekte ini mempunyai tempat peribadatan di Kanada, Australia, Swiss, Belgia, dan beberapa negara lainnya. Ajaran sekte ini menggabungkan elemen kekristenan, alien, dan ritual-ritual Freemason. Luke Jornet sendiri mempunyai ketertarikan pada anggota yang kaya, rupawan, dan berpengaruh. Kabarnya ada beberapa anggota sekte berbahaya ini yang merupakan orang-orang penting di Eropa. Yang berpengaruh lah, Pren. Dan ternyata, Pren, sekte ini punya hierarki dan organisasi yang sangat lengkap loh. Kekuasaan tertinggi sekte ini terletak pada Synarchy of the Temple yang anggotanya itu dirahasiain. 33 anggota kekuasaan tertinggi sekte ini disebut sebagai Elder Brothers of the Rosy Cross yang berpusat di Zurich, Swiss. Dan ada juga beberapa organisasi lain yang terkait dengan sekte ini. Di antaranya adalah Arcadia Science and Tradition, Arcadia Clubs, Menta Clubs, Agatha Clubs, dan Atlanta Clubs. Dan juga Mickey Mouse Clubhouse. Kasus pertama terjadi pada tahun 1994 ketika Emmanuel Dutoit, anak berusia 3 tahun, dibunuh di Quebec, Kanada. Dengan cara ditusuk berkali-kali menggunakan pasak kayu. Diyakini pembunuhan ini dilakukan atas perintah Joseph Dimambro karena menurutnya anak ini adalah antikristus yang akan mencegah aksi sekte ini. Beberapa hari berikutnya, Joseph Dimambro melakukan ritual bernama Last Supper atau perjamuan kudus yang menyebabkan pembunuhan dan bunuh diri massal di 2 desa Swiss bagian barat dan di Quebec, Kanada. 15 anggota sekte ini bunuh diri massal dengan meminum racun dan 30 lainnya dibunuh dengan cara ditembak dan disekap. Jenazah para korban ditemukan menggunakan jubah kesatria Templar dengan posisi membentuk lingkaran. Kebanyakan dari mereka ditemukan dengan kepala dibungkus kantung plastik dan mati karena ditembak. Di antara para korban, terdapat seorang wali kota, seorang politikus, dan usut punya usut. Mereka telah menyumbangkan dana sebesar lebih dari $1 juta kepada Joseph Dimambro. Insiden lainnya terjadi pada 23 Desember 1995, di mana ditemukannya 16 mayat dalam formasi bintang di pegunungan Vercors di Prancis. Sesuai hasil forensik, ditemukan bahwa 2 di antara mereka menembak anggota lainnya, kemudian bunuh diri dengan senjata api. Di antara korban yang ditemukan terdapat seorang atlet Olimpik bernama Edith Bonlieu. Ia berkompetisi di lomba balap sepeda wanita di Olimpik musim dingin tahun 1956. Berlanjut di 23 Maret 1997. 5 anggota sekte ini bunuh diri dengan cara membakar rumah yang mereka tempati. 3 orang remaja berusia 13, 14, dan 16 tahun. Mereka adalah anak dari salah satu pasangan yang bunuh diri di rumah itu. Mereka ditemukan di gudang belakang rumah dalam kondisi masih hidup. Melalui investigasi lebih lanjut, polisi menangkap Michael Tabaching, seorang musisi dan konduktor terkenal asal Swiss, sebagai salah satu pemimpin sekte ini pada akhir tahun 1990-an. Dia didakwa atas tuduhan partisipasi organisasi kriminal dan pembunuhan. Dia diadili di kota Grenoble, Prancis. Namun jaksa penuntut Prancis mengajukan banding pada 24 Oktober 2006. Terus anehnya nih guys, 2 bulan kemudian Michael dibebaskan kembali. Waduh, sedih banget gua. Harusnya orang kayak gitu ditangkap aja, ditenggelamkan. Ibu Susi tolong. Nah, ini dia yang terakhir guys. Dan yang paling legendari adalah People's Temple. People's Temple adalah gerakan keagamaan baru yang dibentuk oleh mantan pastor Jim Jones yang lahir pada 31 Mei 1931. Sekte ini memadukan unsur keagamaan, politik, dan persamaan ras. Pada masa puncaknya, sekte ini diperkirakan mempunyai 20.000 anggota. Walau jumlah ini dianggap mengada-ada dan faktualnya sekitar 3.000-5.000-an orang, sosok Jim Jones sendiri itu sebenarnya cukup terpandang di San Francisco. Karena dia tuh dikenal sebagai orang yang baik hati gitu, ke pejabat, ke publik, bahkan ke media. Dia nyumbangin uang untuk kegiatan amal dan memberikan suara untuk berbagai politisi saat pemilihan. People's Temple bahkan menjalankan program sosial dan medis berupa ruang makan gratis, rehabilitasi narkoba, dan layanan bantuan hukum. Namun, seorang mantan anggota sekte yang memutuskan keluar akhirnya membongkar sifat asli Jim Jones. Jim Jones yang dipanggil Bapak oleh anggotanya ternyata memaksa anggotanya untuk menyerahkan barang-barang, rumah, dan bahkan hak asuh anak-anak mereka. Ia juga mengatakan jika Jim Jones melakukan kekerasan fisik dan melakukan penyembuhan kanker palsu. Nah, pada tahun 1974, Jones dan kelompoknya pergi ke Guyana
untuk mendirikan koperasi pertanian di sebidang hutan di negara kecil Guyana. Lalu pada tahun 1977, Jones dan juga lebih dari 1.000 anggotanya pindah ke Guyana dan mulai membangun kota impian mereka yang diberi nama Jonestown. Jones yang berilusi dirinya sebagai Mesaya memaksa anggotanya untuk bekerja berhari-hari di ladang dan menyita semua barang dan obat milik anggota. Jones juga memiliki kecanduan terhadap narkoba dan membandingkan dirinya dengan Vladimir Lenin dan Yesus Kristus. Waduh. Kabar perihal Jonestown ini terendus oleh Leo Ryan, seorang guru sekaligus politisi dari California. Ryan tiba di Guyana pada November 1978 bersama wartawan berita dan fotografer. Nah, uniknya nih guys, mereka disambut baik di Jonestown. Namun beberapa anggota secara diam-diam mendatangi Ryan dan memintanya untuk keluar dari Jonestown. Akhirnya, pada 18 November, Ryan, kelompoknya, dan beberapa pembelot sekte yang berhasil dibebaskan berniat meninggalkan Jonestown. Saat menunggu di landasan, mereka disergap oleh orang-orang suruhan Jones. Ryan terbunuh dalam kejadian itu bersama seorang reporter dan juru kamera dari NBC. Terus ada juga seorang fotografer dari San Francisco. Ada juga wanita anggota People's Temple yang berusaha kabur. Pada hari yang sama, si Jones bilang gini, "Bro, tentara bakal datang nih, mau nyiksa kita. Ini saatnya untuk pengabdian terakhir," kata Jones. Ternyata Chris John. Waduh, bukan. Akhirnya Jones nyuruh buat orang-orang yang tuanya itu ngasih minuman ke anak-anak itu kayak jus gitu, tapi dikasih cyanida. Terus pas anak-anak kecil ini udah meninggal, gantian orang tuanya yang minum ramuan tersebut gitu. Jadi ya meninggal semua. Ketika pejabat Guyana menemukan ratusan mayat di Jonestown, banyak orang yang tewas dalam posisi berpelukan dan Jim Jones diduga bunuh diri dengan luka tembak di kepalanya. Dilaporkan ada 909 korban, terus sepertiganya itu adalah anak-anak dan 33 orang juga alhamdulillah berhasil selamat ya guys. Dari beberapa rekaman yang ditemukan, lebih dari 1.000 rekaman propaganda, percakapan, dan khutbah yang memberi gambaran betapa mengerikannya tuh si Jim Jones gitu ya, kegiatan The People's Temple bro. Takut gua, TBL, takut banget loh. Dan setelah kejadian itu ya udah, sampai situ aja. The People's Temple, Jim Jones, over semua, udah selesai. Walaupun udah selesai ya, sejarah udah jadi sejarah bro. Yang udah tertulis gak bisa dihapus lagi. Yang sudah terluka juga sudah terluka, tidak ada obatnya. Semua itu sudah bagian dari sejarah Amerika Serikat dan Guyana. Mengerikan bukan? Bukan. Jawab sendiri ya. Nah, friend, itu dia tadi. Gue makanya dari tadi tuh nggak terlalu fun ngebawainnya karena gue juga ngeri. Karena gue sebenarnya ditodong dari depan nih. Waduh. Lu nggak lihat tadi mata gue ngedip-ngedip Sandi Morse? Waduh. Nggak mungkin Sandiaga Uno. Pasti Sandi Morse. Oke, friend. Sekarang waktunya untuk comment of the week. Kita akan bacain komen-komen. Ya udahlah, gue nggak usah jelasin lah. Kita udah bestie bro. Lu nggak perlu gue kasih tunjuk gue mau ngapain di sini. Ini kita mau bacain komen. Oke. Yang pertama dari Gojek. Waduh, Bapak Gojek Mandalika. Waduh, di sini ya. Sini nih. Mandalika. Oke, thank you. Terima kasih. Kerajaan Sunda Empire gimana kan? Waduh. Tapi Sunda Empire tuh jatuhnya cult juga, bro. Sekte juga. Ya kan pada awalnya kan. Cuman kan udah bubar karena Lord Rangga lebih memilih menyangkul padi di kebun ladang paman. Waduh. Dia lebih memilih menjadi influencer. Dari cowok lembek. Waduh. Sedih juga, Mas. Aneh pulang suka sekte ayam kan? Waduh. Paling pulang. Waduh. Ini kalau pulang kerja kan suka sekte ayam. Ini sate, Mas. Mas udah lembek nggak lucu lagi. Waduh. Habis gue kadang juga kalau lagi puasa gitu sekte perut gue. Sakit. Oh sakit. Sakit gigi. Sikat gigi. Lah ntar Raffi Ahmad marah. Aduh. Iya kan nggak boleh. Gigi ya. Sikat. Aduh. Nagita Slavina Sing dong. gua. Kita next nih dari 442. Oh, gue kira Taichan, Tactician. Waduh, gue baru anjing. Bro, ini otaku dia. Otaku wibu, dia sujud, ya kan? Ada mbak-mbak. Waduh, kan kalau dia lagi sujud begini, kelihatan roknya. Waduh. Terus dia komen nih, kalau ini termasuk apa kan? Kalau ini termasuk kesepian, bukan sekte. Ada dari Red Dot Bezos juga nih. Di Indonesia banyak kan aliran sesat, pemimpin kerajaan ubur-ubur. Wah. Gini-gini dong ya. Gini-gini dia. Kenapa harus ubur-ubur? Berarti dia ini ya, dia SpongeBob banget dia. Kalau enggak, wah, bukannya udah naik haji? Tukang bubur. Iya, bukan. Udahlah, kita next lagi nih. Ke Maya Sanmia.
sesat, pakai Google Map dong biar nggak kesesat. Waduh, dia nggak respon sendiri ya. Waduh, dia butuh validasi orangnya. Gila, dia menjustifikasi diri sendiri, bro. Wah, gokil nih Mbak Maya Sanmia. Kita panggil Mbak Mia ya. Oke, itu tadi comment of the week dan juga tadi itu udah gue sebutin dan gue diceritain juga background dari beberapa sekte yang berbahaya dan seram dan untungnya sekarang udah nggak aktif ya. Nah, kalau kalian punya cerita-cerita horor tentang sekte-sekte atau mungkin kalian pernah MLM ternyata sekte, waduh, kan siapa tahu kan ada ya multi level marketing tapi ternyata sekte gitu kan. Kalian cari anggota, waduh ternyata anggota Freemason. Waduh. Ya, itulah. Kalau kalian suka berbincangan dan kebacotan seperti ini, ya kan, kalian bisa komen di bawah. Kalian pengen lihat apa lagi nih gitu ke depannya. Ya kan, konten seperti apa yang ingin kalian lihat, yang ingin saya bawakan, materi apa gitu kan. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Tungguin terus Fantasi DVD-VC Seleb. Gua Fatih Unru, sampai jumpa di Fantasi Find Another Story.